Baiklah, kita masuk dalam topik bahasan, yaitu definisi perubahan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap, yaitu statistis, menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menjadikan perbaikan atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian lainnya, perubahan adalah bagian dari kehidupan setiap orang berupa cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Perubahan dapat positif atau negatif, terencana dan tidak terencana. Menurut Tigani dan Lutyens tahun 1908 mengatakan perubahan itu sulit. Perubahan itu membantu dan menyakitkan pada saat dia bersama. Perubahan tidak terelakkan. Kita mengabaikan perubahan, risiko kita sendiri. Baiklah, kita masuk bagian B, yaitu sifat-sifat perubahan. Menurut Pinecastle tahun 1982, proses perubahan memiliki 3 sifat, diantaranya perubahan bersifat berkembang. Sifat perubahan mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu atau kelompok masyarakat secara umum. Proses perkembangan individu mulai dari keadaan atau yang paling dasar menuju keadaan yang optimal atau matang. Sebagaimana dalam perkembangan manusia sebagai makhluk hidup, individu yang memiliki sifat-sifat yang selalu berubah dalam tingkat perkembangannya. Perubahan bersifat spontan. Sifat berubah ini dapat terjadi karena keadaan yang dapat memberikan respon tersendiri terhadap kejadian-kejadian yang bersifat alamiah, yang di luar kehendak manusia, yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi sehingga sulit untuk antisipasi, seperti perubahan keadaan alam, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Semuanya akan menimbulkan terjadinya perubahan baik dalam diri, kelompok masyarakat, bahkan pada sistem mengaturnya. Baik, kita masuk dalam bagian C, yaitu teori-teori dalam perubahan. Beberapa teori perubahan yang digunakan secara luas adalah teori dari Reading-Lewin, Rogers, Havelock, dan Lippitt. Teori Reading telah mengembangkan suatu model perubahan terencana yang dapat digunakan oleh perawat. Informasi maksimum penting untuk keberhasilan perubahan. Sedikitnya 4 pengumuman harus dilakukan oleh manajer, yaitu yang pertama, ada perubahan yang akan dilakukan. Kedua, apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan itu dibuat. Yang ketiga, bagaimana keputusan itu akan diimplementasikan. Yang keempat, bagaimana kelanjutan implementasi itu. Dan ada faktor Reading telah mengusulkan tujuan teknik untuk mencapai perubahan, yaitu yang pertama, diagnosis. Kedua, penetapan objektif bersama. Yang ketiga, penekan kelompok. Yang keempat, informasi maksimal. Yang kelima, diskusi tentang implementasi. Yang keenam, pengumuman upacara dan ritual. Yang ketujuh, interpretasi penolakan. Bagian D, yaitu tipe-tipe perubahan. Menurut Tensis tahun 1995, perubahan itu sendiri memiliki tujuan tipe, diantaranya yang pertama, tipe indoktrinasi, yaitu suatu perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau masyarakat yang menginginkan pencapaian tujuan yang diharapkan dengan cara memberi doktrin atau menggunakan kekuatan sepihak untuk dapat berubah. Yang kedua, tipe paksaan atau kekerasan, yaitu merupakan tipe perubahan dengan melakukan pemaksaan atau kekerasan pada anggota atau seseorang dengan harapan tujuan yang dicapai dapat terlaksana. Yang ketiga, tipe teknokratik merupakan tipe perubahan dengan melibatkan kekuatan lain dalam mencapai tujuan. Diharapkan terdapat satu pihak merumuskan tujuan, dapat pihak lain untuk membantu mencapai tujuannya. 4.
bersifat tipe interaksional, yaitu merupakan perubahan dengan menggunakan kekuatan kelompok yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari perubahan. Yang kelima, tipe sosialisasi merupakan suatu perubahan dalam mencapai tujuan dengan kerjasama dengan kelompok lain, tetapi masih menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yaitu jenis-jenis perubahan. 1. Perubahan ditinjau dari sifatnya. A. Perubahan spontan, yaitu sebagai respon terhadap kejadian alamiah yang terkontrol. Perubahan yang akan terjadi tidak dapat diramalkan sebelumnya. B. Perubahan dalam perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan yang terjadi pada individu kelompok di organisasi dalam pertumbuhan perkembangan. C. Perubahan yang direncanakan, yaitu sebagai upaya yang bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. 2. Perubahan ditinjau dari sifat keterlibatan. A. Perubahan partisipasi, yaitu melalui penyediaan informasi yang cukup, adanya sikap positif terhadap inovasi, timbulnya komitmen. B. Perubahan paksaan, yaitu melalui perubahan total dari organisasi memerlukan kekuatan personal. 2. Perubahan ditinjau dari sifat pengelolaan, yaitu bagian A. Perubahan perencanaan, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan tujuan dengan titik mula yang jelas dan mempersiapkan sesuai dengan tujuan yang akan tercapai. B. Pelabuhan kacau, yaitu tanpa usaha mempersiapkan titik awal perubahan, tidak ada usaha mempersiapkan kegiatan sesuai dengan tujuan. F. Proses terjadinya perubahan serta motivasi dalam perubahan. Dalam proses perubahan akan terjadi siklus, yaitu siklus dalam sistem perubahan tersebut itu yang dinamakan sebuah proses yang akan menghasilkan sesuatu dan berdampak pada sesuatu. Dalam proses perubahan terdapat komponen yang satu dengan yang lain dapat mempengaruhi, seperti perubahan perilaku sosial, perubahan struktural, dan institusional. Dalam perubahan teknologi, pada dasarnya setiap manusia mengalami proses perubahan dan memiliki sifat berubah. Mengingat berubah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan manusia, perubahan timbul karena adanya suatu motivasi yang ada dalam diri manusia. Motivasi itu timbul karena tuntutan kebutuhan dasar manusia, sedangkan kebutuhan dasar manusia yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan dan dihargai, yang kelima kebutuhan aktualisasi dari kebutuhan interpersonal. Bagian G, yaitu model dalam proses perubahan. Dalam proses, kita mengenal beberapa model, diantaranya model penelitian pengembangan, model interaksi sosial, dan model penyelesaian masalah. Ketiga model tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengenal perubahan. Result and Development model perubahan ini telah didasarkan oleh atas penelitian dan perencanaan dalam pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam menggunakan model ini, dalam melakukan dengan cara melakukan identifikasi dengan atas perubahan yang akan dilakukan, menjabarkan atau mengembangkan komponen yang akan dilakukan dalam perubahan, menyiapkan perubahan dan melakukan diseminasi kepada masyarakat tentang hal-hal akan dilakukan dalam perubahan-perubahan. Internasional model interaksi sosial, model ini menggunakan langkah sebagaimana dalam teori perubahan. Rogers diantaranya menyadari akan perubahan, adanya minat dalam perubahan, melakukan cobaan sesuatu hal yang akan dilakukan perubahan, serta menerima dalam perubahan. Problem solving model yaitu menenangkan pada penyelesaian dengan menggunakan langkah mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi masalah, mendiagnosis masalah, menemukan cara menyelesaikan masalah yang akan digunakan, melakukan uji cobaan, melakukan evaluasi dari hasil uji coba untuk dilakukan dalam perubahan.
Alasan faktor pendorong dan faktor penghambat yang terjadinya perubahan. 1. Perubahan ditunjukkan untuk membuat prosedur kerja lebih efisien, yaitu perubahan ditunjukkan untuk mengurangi kerja yang tidak penting. 2. Faktor pendorong perubahan yaitu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar interpersonal, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, kebutuhan untuk mengendalikan, kebutuhan untuk dikasihi dekat, dan perasaan emosional. 3. Faktor penghambat perubahan yaitu perubahan tidak selalu mudah untuk dilaksanakan, tetapi banyak hambatan yang diterimanya, baik hambatan dari luar maupun dari dalam. Di antara hal yang menjadi dalam perubahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, persepsi yang akurat, reaksi psikologis, toleransi terhadap perubahan rendah, kebiasaan ketergantungan, perasaan tidak aman, norma. Tahap-tahap perubahan, yaitu yang pertama teori Rogers tahun 1962, yaitu yang pertama awareness, kesadaran, interest, tertarik, keinginan, evaluasi, real, mencoba, acceptance, penerimaan. 2. Teori Liptis tahun 1973, yaitu yang pertama menentukan masalah, mengkaji motivasi dan kepastian perubahan, mengkaji motivasi agen dan sarana yang tersedia, menetapkan tujuan perubahan, menetapkan peran yang sesuai dilaksanakan oleh agen, mempertahankan perubahan yang telah dimulai, mengakhiri bantuan. Teori Lewis, yaitu yang pertama tahap unifying, pencarian, tahap moving, bergerak, tahap refreshing, pembekuan. Kesimpulan, perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statistis menjadi status yang bersifat dinamis. Sifat-sifat perubahan yaitu yang pertama, perubahan bersifat berkembang, yang kedua perubahan bersifat spontan, yang ketiga perubahan bersifat direncanakan, dan tipe-tipe perubahan yaitu yang pertama tipe indoktrinasi, kedua tipe paksaan atau kekerasan, tiga tipe teknokratik, 4 tipe internasional, 5 tipe sosialisasi, 6 tipe imulatif, 7 tipe alamiah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.